Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu buat kita semuanya. Selamat datang di channel PM3 TV. Hari ini kita ketemu dengan alumni PM3 angkatan pertama yang luar biasa. Bisa terlihat dengan luar biasa. Mereka inilah yang pertama kali menjadi tonggak sejarah PM3. Nah, hari ini mereka datang kemari untuk ngobrol santai, untuk berbicara banyak, sharing dengan kita semuanya terkait perjalanan selama dari ada BM3 dan juga pengalaman dalam dunia yang sekarang mereka jalani. Oke, sebelum lebih jauh kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan sahabat-sahabat kita luar biasa ini, dengan kakak kita yang luar biasa ini. Yang pertama ini adalah dengan Muhammad Fajar Muharram, Gojai. Oke, Muhammad Fajar Muharram. Dulu ada jurusan? Jurusannya? Multimedia. Ada yang satu ini adalah? Ada Raffi Indonesia Usaha, ini biasa dipanggil Bang Udin. Asik, Bang Udin. Jadi dua sosok ini memang selama perjalanan di BM3 banyak hal, banyak prestasi yang mereka bisa torehkan. Keaktifannya bukan tanggung-tanggung ya, bukan kaleng-kaleng, tapi mereka ini banyak berkiprah baik secara internal kita maupun di luar sana. Oke. Kita akan kupas secara lebih dalam lagi dengan mereka ini. Oke. Mungkin apa yang bisa pertama sampaikan dari kalau kepadanya Mas atau apa ini kalau seperti ini? Fajar. Pengalaman Fajar selama di BM3 sebagai mungkin tonggak pertama kali nih BM3 berkibar. Seperti apa? Sepi sih pertama Pak. Sepi, terus Saya orang UN, saya masuk 2 tahun kayak gitu Pak, sepi banget jadi ngerasa sedih banget sih. Apa yang menjadi sebuah momen terindah dari seorang Fajar selama di BM3? Oh iya. Paling yang itu doang Pak, main futsal doang udah itu momen paling berharga. Main futsal, Iya. karena itu adalah sedangkan hobi yang Anda Iya. tekuni. Oke, Rapi, Apa momen yang paling indah yang menurut Rapi menjadi sebuah momen yang tidak pernah terlupakan sepanjang di BM3? tuh kalau lagi di kelas tuh ngumpul gimana ya? Jadi tuh yang saya rasain dari sekolah sebelumnya dan yang saya rasain dari pokoknya yang pernah saya rasain selama sekolah itu tuh di sini tuh beda gitu. Kayak kalau udah di kelas tuh kayak apa ya? Euforianya tuh beda apa? Jadi kayak yang awalnya sebelumnya di sekolah sebelumnya kayak pemikiran malas sekolah, tapi kalau di sini tuh kayak kalau gue nggak sekolah gue bakal ketinggalan cerita hari ini, nggak seru nih. Pokoknya kayak gitu juga alasan pengen masuk tuh ya gitu teman-teman. Artinya bahwa di BM3 itu banyak cerita yang luar biasa. Mereka cenderung lebih baik masuk sekolah karena bakal ketinggalan cerita yang indah dari sebuah cerita dalam kelas. Nah, oke, sekarang perjalanan sekarang nih, apa yang sekarang lagi ditekuni oleh Fajar? Pekerjaan apa? Iya. Instansi penanggulangan bencana daerah. Oke, BPPD ya, kalau bajunya luar biasa. Kalau teman-teman semua lihat perjalanannya, mungkin nanti akan kita coba soundingan dengan foto-foto beliau sebelumnya dia waktu masih SMK. Itu luar biasa. Mungkin perbandingannya sudah berubah 360 derajat ya. Kalau dulu badannya kecil seperti itu, kalau sekarang kayaknya lebih tegak. Karena emang katanya tiap hari itu mainannya adalah push up. Maklum, sering dihukum. Bener. Ya. Pengalaman sepanjang menjalani pekerjaan di BPD ini apa? Yang paling mengesankan? Senangnya apa? Bisa ngebantu orang lain. Membantu orang lain. Oke. Susahnya? Ya, susahnya di pekerjaan ini apa? Yang menurut kamu jadi bikin sedih atau bikin mungkin kamu sempat dalam sebuah kondisi bahwa kayaknya ini pekerjaan bukan pekerjaan yang bidang yang saya harus tekuni deh. Kalau udah ngerasa capek banget, saya sedih banget. Oke, kenapa? Merasa gimana gitu ya, capek banget hari ini ngerasa, tapi ya dengan kalau emang niatnya ibadah mah ya enggak lah. Oke. Sudah dinas berapa lama? Dari akhir tahun. Setahun. Akhir tahun bukan. Akhir tahun berarti Januari. Desember. Oke. Sepanjang perjalanan karir kamu di bidang pekerjaan sekarang ini, yang dirasakan pekerjaan paling berat waktu ada kejadian apa? Banjir Banjir di mana? di Cariu yang rendam semua pertanian. Oke. Kenapa? Itu saya kan baru
masuk juga ya, belum masih buta gitu, belum ada masih orientasi gitu, belum ada pelatihan. Nah, saya kan bingung apa jadi buta banget, saya harus gimana ini, tapi ya pimpinan itu suruh ya saya bantu ini gimana kasih tahu ke dia kan salah benar atau ini, jadi saya situ memahami sedikit Pak. Oke. Dan itu menjadi sebuah hal yang membuat Fajar bahwa saya harus lanjut atau harus putus, harus berhenti. Lanjut seperti itu nggak? Sempat sih mikir Mak, ya teman-teman ya, saya bukan dari itu ngeliat teman-teman jadi hobi, masa teman saya olahraga gini atau turnamen. Nah saya situ pikir enak banget, saya pengen lanjut atau enggak. Nah tapi saya pikir lanjut aja, jalanin dulu gimana kedepannya gitu. Oke, masih terkait dengan karir. Kalau secara karir sekarang sebenarnya sesuatu yang pernah dipikirkan oleh Fajar atau tidak? Yang sekarang kamu jalani, ini pernah nggak terbayangkan dalam bayangan Fajar bahwa saya nanti akan menjadi bagian dari penanggulangan bencana seperti ini? Tidak pernah mikir sampai sejauh itu. Oke, yang pertama sebenarnya mimpi kamu jadi apa? Hah? Yang pertama yang kamu bayang dari waktu sekolah, kamu Cita-cita jadi apa? Cita saya Mak, apaan ya? Bingung sih Ini ya, ini gambaran sebenarnya bayangannya betapa susahnya mungkin menentukan sebuah gambaran ke depannya mau seperti apa atau masih kita seperti apa. Oke, untuk Raffi sendiri, aktivitas sekarang seperti apa, Pi? Paling aktivitas sekarang kuliah. Oke, kuliah ngambil jurusan Olahraga di Universitas Islam Bekasi, 45 Bekasi. Oke. Ini juga sebelumnya juga sempat kuliah juga di Unindra, ngambil jurusan DKV. Oke, terus Kita putus. kenapa? Karena ada waktu itu kan pernah kecelakaan juga kan. Oke. Makanya mengakhiri. Apa yang menjadi sebuah pertimbangan Raffi bahwa habis setelah lulus SMK kemudian kuliah? Karena emang kalau menurut saya kalau pendidikan itu emang harus diutamakan. Oke. Karena mau bagaimanapun apa ya, kita bekerja dimanapun gitu, tapi kalau misalkan gak punya pendidikan tuh ya percuma gitu. Oke. Kalau secara gambaran Raffi ini apa sih yang menjadi sebuah mimpi Raffi sampai pada akhirnya kemudian memilih untuk kuliah dengan jurusan seperti itu yang olahraga? Mau jadi perwira karir. Udah karir? Iya. Oke, baik. Jadi gambar seperti itu. Kemudian selain itu nih, ini kan kurun waktunya udah 2 tahun ya? Ya 2 tahun ya lulus dari SMK. Apakah kemudian masih aktif komunikasi dengan teman-teman atau udah masing-masing? Masih aktif. Sering kumpul? Masih sering tapi cuma beberapa doang. Oke. Harapan Fajar dan Raffi yang sudah menjadi sebuah pionir di SMK BM3 ini, harapannya seperti apa? Harapan untuk apa nih? Harapan untuk SMK sendiri. Nanti mungkin adik-adik kelas yang lainnya atau mungkin untuk orang di luar sana yang nantinya mungkin ingin lebih tahu atau ingin mendalami di BM3 apa? Apa aja? Menurut lo? Hah? Kalau menurut harapan lo? Harapan tuh? Buat sekolah nih, buat sekolah. Intinya Pak, semoga lebih maju lagi Pak, lebih banyak prestasi-prestasi yang lain. Oke. Ada lagi mungkin saran yang mungkin mau Fajar sampaikan gitu? Sarannya Mak, pokoknya di bidang olahraganya harus lebih dihidupin biar nggak kalah sama sekolah lain. Oke. Mungkin dari saya ada tambahan. Kan kita juga mungkin sih lebih banyak di aja Pak, masukkan kayak ada komunitas-komunitas buat di bidang jurusannya itu masing-masing. Kayak misalkan di multimedia ada fotografer, kan ada banyak bidang nih. Betul. Nah mungkin di luar jam sekolah itu diadain Pak. Karena kalau misalkan siswa-siswa cuma mengandalkan hanya materi dari guru dan hanya itu jam di kelas ya, itu kan terbatas kan. Apalagi lab hanya beberapa dan kelasnya banyak gitu. Baik, ini memang ini ada beberapa kondisi bahwa Raffi ini adalah salah satu dulu memang yang menggerakkan komunitas yang ada di multimedia, termasuk beberapa kali ngasih pelatihan atau pendampingan pada adik kelas dalam program sinematografi. Walaupun nggak berjalan lama ya, hanya berjalan sekitar mungkin setengah tahun kalau ya, kalau nggak salah setengah tahun. Entah kenapa pada akhirnya hilang dengan sendirinya gitu ya. Padahal itu sangat bagus sharing dengan adik-adiknya, tapi pada akhirnya kondisi seperti malah harus berhenti seperti ini. Nah, ini kan baru harapan gitu ya, baru-baru sangat seperti itu. Kalau terkait dengan sebuah peralatan yang ada,
Kira-kira ini udah seperti apa? Kalau Komplit. lihat Andre? Bagus. Udah lebih bagus Udah banget lebih ya. bagus Pak dari Udah. meskipun dia sekolah baru tapi peralatan udah komplit masih. Dulu tuh kan kita mah kalau misalnya ada praktek atau apa kan suka ganti-gantian. Sekarang kan udah enak nih, kamera banyak. Kita sekolah baru tapi peralatan itu bisa ngalahin sekolah lama gitu Pak yang udah lama. Kalau tadi bidang bicara komunitas, dulu ada 3 komunitas ya, kalau tidak salah ya. Iya. Ada komunitas broadcast perfilman yang pada awalnya sebegitu menggebunya, termasuk beberapa teman-teman yang di luar sana sebenarnya banyak yang menjadi pionir awalnya, ikut bersama-sama membangun di sana, tapi akhirnya tidak tersampaikan, tidak sampai finish. Berada komunitas untuk fotografi ya, fotografi yang berikutnya desain. Dan produknya yang pertama kali dihasilkan adalah buku tahunan sekolah untuk angkatan pertama. Itu digawangi oleh mereka semua, dari mulai desainernya sampai kepada kreatornya, semuanya mereka membangun, dan akhirnya itu bentuk pertama kali menghasilkan sebuah karya sebagai bentuk pembuktian mereka semuanya. Nah, untuk sekarang ini sebenarnya sudah terbentuk untuk komunitas, walaupun sempat hilang. Kita berhenti selama 2 tahun. Di angkatan ke pertama yang kelas 3 sekarang juga sempat hilang, nggak ada. Kakak kelasnya, adik kelasnya juga hilang. Nah, sekarang baru terbentuk lagi. Lebih banyak lagi berdasarkan minat dari yang berhasil didata oleh skajurnya. Harapannya tadi betul bahwa nanti lewat sebuah komunitas akan terbangun sebuah karya yang akan menjadi pembuktian buat kita semuanya. Nah, yang masih menjadi harapan kami sebenarnya nantinya ada sebuah pendampingan dari para alumni. Alumni nanti akan menjadi menjadi tutor kepada teman-temannya dari kelasnya, yang nanti akan menjadi teman untuk sama-sama belajar. Jadi jangan pernah putus sebuah komunikasi, selesai lulus sudah bebas. Tapi harapannya nanti akan menjadi sebuah rutinitas. Siapa tahu nanti kita ada punya program bahwa nanti alumni mengajar. Ini yang nanti akan menjadi sebuah program bahwa alumni mengajar. Mereka yang sudah dari industri sana akan kembali kepada kita untuk memberikan atau sharing pengalaman. Dan nanti mungkin dari Fajar akan bercerita bahwa dulu mohon maaf, kalau kita bicara anak SMK itu mungkin identik dengan nakal gitu ya. Bandung nakal seperti itu. Ya mungkin akan terlihat gitu ya bagaimana gambaran teman-teman kita di depan ini. Dulu mungkin ada sedikit lumayan sering mendapat ya jeweran, cubitan, tamparan gitu ya. Mungkin mereka pernah alami. Tapi nanti kemudian di sini mereka akan mencoba sharing bagaimana gitu, dan harusnya seperti apa. Biar mungkin tidak terulang lagi pada adik-adik yang lainnya ya. Bahwa begitu pentingnya sebuah sekolah ya. Bahwa nakalnya sekolah, bahwa apa yang dilakukan oleh guru sebenarnya ada sebuah mungkin pembuktiannya. Nah, pendapat Fajar, kalau guru melakukan sebuah, dulu kamu dihukum sama guru, sampai sekarang kamu dendam nggak sama guru tersebut? Enggak lah, karena itu saya yang salah Pak. Saya yang ngeyel. Jangan Bu. Ya, bagusnya dulu. Saya yang ngeyel Pak, saya bisa diatur, jadi kan nggak apa-apa ya, saya mah nikmatin aja. Sampai guru nangis aja ya. Ya saya mah nikmatin aja, saya yang salah. Jadi Sampai guru nangis. kalau saya yang nggak salah tiba-tiba guru mukul saya, nah baru itu salah. Kalau saya yang baik. salah mah. Oke, pesan buat adik-adik sekarang nih, adik-adikmu sekarang, Ya, untuk terkait dengan sekolah. lebih nurut dah, jangan ngeyel guru, kasihan gurunya apa udah ngasih ilmu, masih tetap bandel-bandel ya. Oke. Udah saya alami, jadi saya bodoh sekarang Pak. Tapi sebenarnya tidak ada yang bodoh ya, sudah membuktikan. Karena hanya orang bodoh kan hanya mereka yang tidak mau belajar. Ini sudah membuktikan sebenarnya kamu nggak bodoh. Buktinya apa? Bisa masuk dengan seragam yang wow gitu, seperti ini. Ya. Artinya membuktikan bahwa sebenarnya kamu kan tidak ada bodoh. Hanya proses yang membuktikan gitu ya. Prosesnya lama ya Pak. Oke, kalau kamu sendiri, pesan untuk adik kelas gimana, Bi? Terkait dengannya tadi, kalau kita bicara mengenai kenakalan, kemudian kemalasan, ya, saat belajar, apa pesannya, Bi? Balik ke motivasi kalian masing-masing. Oke. Jadi tuh kita ini sekolah tuh motivasinya apa sih? Jangan sampai nanti kita misal ke kemudian harinya. Karena yang saya rasain ya, awal baru lulus itu benar-benar kayaknya naik kelas 3 nih, nggak usah awal baru lulus ya, baru mau naik kelas 3 tuh kita udah bingung buat menentukan pilihan. Jadi karena kita terlalu asik sama
bukan sekolah, maksudnya kayak terlalu asik sama hobi, Teman-temannya hobi, terlalu asik ya. sama teman. Jadi pas ingin menentukan ke jenjang selanjutnya, Bingung. gue mau ngapain ya? Bingung. Gue bingung nih, gue nggak punya tujuan, nggak punya ancang-ancang dari Nggak ada persiapan sebenarnya. Ya. Nah akhirnya ya yang memutuskan ya untuk kuliah, karena nah kalau misalkan mau maksa untuk menjalani buat bekerja juga, kalau bukan apa ya, kalau bukan keinginan dari hati juga percuma. Iya. Semalam nanti bekerja buang-buang waktu yang harusnya buat mencari pendidikan lagi kan, akhirnya dibuangin buat cuma kayak bekerja itu juga nggak tetap, atau cuma kayak bekerja freelance, bekerja gini ntar akhirnya di rumah. Tapi juga gimana ya, buat adik-adiknya juga banyak ini lagi improve di luar sekolah. Jadi tuh materi yang dibilangin yang tadi tuh, materi yang disampaikan di sekolah itu hanya sekedar dasar dan kayak Hanya sebagai pembuka ya, hanya doang. sebagai pembuka Nah, saja. yang ngebuka lagi tuh dari kitanya Praktis di luar ya. Nah, karena gini, mereka juga sebenarnya contoh kecil di antara teman-teman yang lainnya, bukan cuma memanfaatkan sebuah pembelajaran di kelas, tapi sejak mereka kemudian punya keahlian, mereka mencoba praktek di luar, Benar. mempraktekkan di luar beberapa ini, kemudian pada akhirnya kemampuannya, kompetensinya diakui di luar. Dan mereka ini salah satunya adalah semasa masih menggunakan seragam sekolah sudah bisa menghasilkan uang jajan sendiri. Jadi mana keahliannya dengan fotografi. Iya. Itu yang paling simpel. Nah, makanya sebenarnya kita sering ngobrol gitu ya, Iya. bahwa kemampuan itu jangan dipendam sendiri, tapi dibuktikan keluar. Biar orang tahu. Nanti orang akan menilai bahwa oh si A bagus, si B bagus, saya butuh si A, saya butuh si B seperti itu. Cuma jago kandang ya Pak. Ya, kalau kita kan banyak teman-teman jauh kandang ya, di laptopnya banyak segudang produk bagusnya, tapi kemudian hanya menjadi sibuk dalam laptop. Sampai kapanpun hanya sebagai produk sendiri. Nggak berani Ya. keluar. Oke, maka ini yang dibentuk oleh BM3, bagaimana caranya kemudian seusia anak sekolah masih seragam, tapi kemudian mereka sudah bisa menghasilkan sebuah penghasilan sendiri. Yang minimal, paling minimal sebenarnya diarahkan adalah meringankan beban orang tua dengan mempunyai uang jajan sendiri. Sampingan, ya. Kalau mereka banyak sampingannya dari main futsal, ya tadi walaupun sebenarnya kadang-kadang ngomongnya gini, Pak, saya sakit main futsal gitu. Ya walaupun kelasnya mohon maaf masih kelas tarkam gitu ya, tapi kemudian bisa menghasilkan itu, dan itu bisa dipakai oleh si teman-teman ini untuk biaya sekolah. Luar biasa usahanya. Karena apa? Niatnya bagaimana caranya saya harus bisa selesai untuk sekolah dengan baik. Walaupun dengan merayap ya, Siap. cungkir balik gitu ya, panas-panasan, hujan-hujanan gitu ya, tapi pada akhirnya juga selesai. Oke. Sekarang kedepannya apa yang mau dilakukan? Setelah seperti ini, apa target selanjutnya? Tadi selanjutnya. Kalau ini kan nanti lah ya, nah ini kan nanti itu ada targetnya, tapi kemudian pasti ada sebuah mimpi yang lain yang pada akhirnya bahwa tahapan saya udah pada posisi seperti ini, saya nanti tahun depan harus pada posisi seperti ini. Nah, Fajar seperti apa? Ya pengen, ya buat sekarang mah pengen bener-bener dulu, gak usah yang aneh-aneh dulu Pak. Oke. Ya yang penting kita giat dulu, belajar terus tambah lagi ilmu-ilmu yang lainnya, biar nggak buta banget lah, biar bisa ngajarin yang lain kalau kita punya ilmu mah. Kalau Fajar takut ke depan nih, tahun depan targetnya udah seperti apa ya? Apa target yang mau kamu capai lagi? Tantangan kontrak, di kontrak baru lagi. Oke, baik. Benar kan? Ya, baik. Ada yang lain yang mungkin belum kesampaian dan menjadi support dari tahun ini? Ya orang tua bahagia kan, Bisa. jangan nyusahin lagi. Iya. Target saya bisa nggak nyusahin lagi siapa? Baik, baik. Kalau Rafi, targetnya apa? Bi? Tahun ini tahun ke depan. Kalau ini kan masih panjang, itu karena kuliah. Ya, tapi mungkin juga punya mimpi, punya terobosan bahwa nanti sepanjang kuliah tahun depan juga sudah seperti ini. Yang pasti nih, tentunya bukan nikah ya, itu masih panjang. Itu yang pertama ya, nilai harus di atas terus. Oke. Terus juga apa ya, makin banyak ini panggilan job. Asik. Karena yang dirasain ya kalau sekarang gitu, Job tangkap tadi. apa aja lah, mau bola, mau foto, karena yang dirasain gitu kan, kita nggak kerja, nggak apa, jadi ya Ngandelin dari situ. ngandelin cuma dari situ doang.
mungkin untuk saat itu cuma udah belajar hidup mandiri gitu ya, artinya udah mulai berpikir bahwa dengan kondisi sekarang tidak selamanya bakal bergantung pada orang tua, tapi bagaimana caranya setelah mereka selesai lepas tanggung jawab orang tua, mereka bisa mendapatkan sebuah income sendiri. Meskipun nggak banyak, yang penting kita ada penghasilan sedikit. Karena malu kalau misalkan minta apa-apa ke orang tua kayak gak enak gitu. Kalau nanti suatu saat misalnya gini, diundang lagi UBM3 seperti ini untuk ngajar kepada adik kelas, gimana? Siap, siap terus saya mah. Siap, yang penting ya, sersan apa serius tapi santai. Karena sampaikan ilmunya banyak disampaikan gitu ya. Kalau BPD kan terkait dengan penanggulangan bencana seperti itu. Ya mungkin nanti termasuk dalamnya ada mungkin banyak kebakaran ya. Iya. Nanti ada pelatihan kan. Nah mungkin nanti akan ngasih edukasi juga kita kepada kita semuanya. Bagaimana atau caranya seperti apa untuk penanganan kebakaran dari mulai yang kecil sampai yang besar. Mungkin nanti akan ada momen tersendiri untuk memperkenalkan dari sisi alat-alatnya seperti apa aja gitu ya. Siap ya nanti ngasih edukasi kepada kita semuanya ya. Oke. Bisa nih bikin komunitas buat relawan-relawan nanti ada bencana kan sudah ada kan? Iya, emang ada harusnya relawan. Kalau secara ini ada Bu Alvita nanti sebagai penggerak di Pramuka yang pernah kita sekali untuk terjun ya ke bencana di Inanggung. Iya. Bogor. Itu pernah sampai turun ke sana, serta turun ke sana. Ya tadi harapannya mungkin tetap itu sebagai bentuk sosial. Iya, relawan. Ya, sebagai bentuk sosial, tanggung jawab sosial, mengetuk hati mereka bahwa mereka juga sama-sama merasa satu Indonesia gitu ya. Ya mereka hanya bisa bantu seperti itu, tapi udah bentuk yang kecil seperti itu. Sekarang channelnya udah ada gitu. Nah sih. Kemarin kan belum, ini kan udah ada. Jadi Aman pokoknya. aman. Ya, minimal sebenarnya banyak program yang nanti akan dilaksanakan di BMT, termasuk adalah nanti tadi alumni mengajar, yang kedua adalah nanti ada reuni akbar, tapi mungkin tidak dalam waktu sekarang gitu ya, karena kita masih dalam proses yang masih baru lah ya. Iya. Sehingga nanti kemarin rencananya mungkin sekitar 4 tahun. Berarti nanti begitu tahun yang ketiga nih, kelas 1 ini lulus, mungkin baru ada namanya reuni akbar. Nah, harapan nanti sebenarnya ya teman-teman yang pertama ini akan menjadi sebuah motor penggerak. Ya, jadi ya banyak hal yang nanti harus digali ulang lagi, minimal menjadi sebuah bahan evaluasi buat BM3. Apa yang harus dilakukan ke depannya? Nah, ini pertanyaan menarik. Menurut kalian berdua, apa sih harus dilakukan, perbaikan seperti apa yang harus dilakukan oleh BM3 agar outputnya, outcome-nya, lulusannya gampang atau mudah diserap oleh dunia industri atau bisa masuk pada dunia perguruan tinggi yang bagus? Fajar. Din dulu. Pemikiran apa aja? Apa yang harus dipersiapkan? Kalau mereka mungkin punya mimpi bahwa SMK mau kerja, apa yang dipersiapkan? Setelah pengalaman, kamu udah punya pengalaman. Dari mulai tes awalnya sampai akhir rangkaian itu kamu jalani, sampai akhirnya masuk diterima. Nah, apa yang dipersiapkan untuk adik-adik kelas ini? Untuk menapak persiapan dunia kerja. Apa ya? Baik lagi ke diri sendiri sih Pak. Biasanya kalau dia benar-benar serius sungguh ya pastilah. Kalau dia baik terus lagi itu ngapain baik ya terus saya bingung gimana. Bingung banget ngomong gimana Pak. Kita aja yang banyak teman alami gitu ya, prosesnya lamaran pekerjaan sampai kemudian tes sampai akhirnya terima. Nah, ada kan udah punya pengalaman ya. Nah sekarang coba share kepada adik kelas nantinya sehingga mereka punya persiapan. Kalau mau kerja seperti ini, ya berarti ini harus dipersiapkan. Apa yang dipersiapkan itu? Oh, jadi itu ya intinya kita mau masuk dunia pekerjaan nih. Nah, kita harus benar-benar pelajarin tuh di si perusahaan itu apa yang kekurangannya. Jadi pas kita tes atau kita ada wawancara, nah kita gak bingung jawabnya. Karena itu bisa memudahkan buat kita, Pak. Oke. Berarti nanti ada momen khusus untuk bedah atau menceritakan saya terkait dengan bagaimana tip dan trik dalam menghadapi tes dunia pekerjaan. Nah, artinya kan udah ada yang pengalaman. Nanti selain Fajar tentu ada kita undang teman yang lainnya yang notabene udah punya kerja juga ya. Mungkin nanti ada panitia akan mengundang lagi beberapa orang, kita sharing seperti ini. Minimal nanti akan menjadi sebuah edukasi buat teman-teman yang lainnya atau buat adik kelas yang lainnya. Kalau Raffi, gimana? Mungkin dari yang saya pelajari nih, kan gimana ya? Mungkin sih anak-anaknya lebih
fokusin sama apa yang dia Apa yang dia inginkan, kemampuannya. Oke. Jadi jangan kayak dipaksa buat dia harus bisa ini, harus bisa itu, harus bisa ini, karena bisa semua tuh penting. Ya. Tapi harus ada yang dia bener-bener suka, karena Oke. nanti dia bisa menentukan ke depannya gue mau di industri mana nih, Oke. gimana nih. Oke. Jadi kan karena yang kita kayak teman-teman yang sebelumnya nih juga kayak gitu, dia bingung sama pilihan karena dia belajar semua, jadi dia tuh nggak terfokus dengan satu kalian nih. Jadi Oke. dia Baru-baru. kalian itu jadi hanya terbatas, jadi yang ini segini. Coba kalau misalkan ada kayak Pendalaman lebih dalam satu ya yang mereka dia suka. Nah. Artinya larinya kepada spesialisasi gitu ya. Nah, Oke. spesialisasi mungkin dia lebih nanti entah dia pengen kerja, gue mau kerja di perusahaan kayak gini, atau kalau nggak mau kerja gue mau pengen kuliah tekunin di tempat yang kayak begini, mungkin seperti itu. Mungkin itu lebih mempermudah sih. Oke. Baik, terakhir mungkin saran buat guru-guru di BM3. Nah, Saran? tapi sebelum saran gini. sebelum saran. Fajar, Ya. momen terindah dengan guru di BM3 yang mungkin buat Fajar bahwa karena dialah pada akhirnya saya berubah. Kira-kira siapa aja dan kenapa? Gak ada sih. Kalau saya setiap ketemu guru, saya dimarahin terus gitu. Jadi nggak ada lah. Jadi berubah dengan sendirinya Pak. Oh gitu. Ya, setiap guru ini kamu lagi jadi nggak ada yang bikin saya berubah. Sebenarnya bukan nggak ada gitu ya. Saya yakin ada, cuman mungkin agak sedikit hikip gitu ya. Karena takut agak sedikit takut. Takut saya menyindir atau gimana, jadi mending saya nggak ada lah, biar adil semua Pak. Iya. Kalau cuma disebutin satu nanti guru ini masa padahal saya ngasih pelajaran gini-gini nanti. Oh, gitu. Jadi saya cari aman aja Pak. Nggak ada. Kalau perbandingannya, persentasenya antara yang menyenangkan dan membuat kamu nggak suka berapa persen? Lebih banyak menyenangkan atau enggak? Karena saya bikin senang guru, jadi saya lebih banyak ini senang Pak. Baik. Kalau Rapi, Kalau dulu sih yang buat ini ya nggak ada. Kita cari aman aja ya. Kita takutnya jadi salah paham Pak. Oh, gitu. Kita cari aman aja. tenang aja. Di sini tidak ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman bisa diluruskan. Ada namanya klarifikasi. Nanti yang ada Video nanti harus klarifikasi ya? bikin video klarifikasi lagi. Maaf buat guru-guru ini, bukannya saya itu. Nah, Klarifikasinya simpel. Datang bawa bekal ya. Ya. itu mah udah sering. Iya. Ya Allah baru sekali sering. Sering, Bu. Ya. Apa lagi, Bik? Nggak ada deh. Pesan deh untuk para dewan guru yang ada di BMT. Apa pesannya? Susah galak-galak dah. Galak deh. Ya. Karena memang guru BMT galak ya. Ada yang galak, kadang ada yang senang tuh, banyaknya yang Banyak yang galak. ada juga sih kalau ulangan. Coba kalau ulangan jangan ngelihatnya ada saya terus Pak. Nggak sepenuhnya saya menyontek Pak padahal. Sebenarnya gini, guru yang lihat kamu itu tandanya itu sebagai bentuk perhatian. Tapi ini dari saya juga kan masih ada yang lain Pak. Ya karena yang paling menonjol kamu di kelas itu. Ya enggak juga Pak. Mas setiap ulangan yang ngeliatin dulu saya, kan jadi saya grogi Pak. Ada dua peluang kemungkinan deh. Karena emang kalau udah biasa nyontek, emang dia ketahuan gitu. Itu aja. Mas setiap guru masuk, saya yang dilihatin Pak ulangan. Itu kalau buat bapak gini, itu udah butuh perhatian lebih. Harusnya kamu bersyukur bahwa kamu paling banyak diperhatikan. Perhatian Pak, tapi saya ini jadi gak bebas pas ulangan. Gak bebas nyontek. Iya. Ada gitu lagi. Kalau Abi apa pesannya Abi? Pesannya? Nggak ada sih. Nggak ada pesan apa nih buat? Bagus udah. Cukup bagus sih guru-guru. Nggak ada pesan apa buat guru-guru nih? Pokoknya udah serem banget. Mungkin momen ini cukup sampai sini dulu. Ya, artinya nanti kita akan sambung lagi dengan cerita yang lebih menarik lagi dengan beberapa alumni yang lain lagi yang dengan background yang berbeda, dengan pekerjaan yang berbeda. Karena kita banyak ya, ada yang di bidang ini BPD, ada yang di retail, ada lagi di perusahaan, ada lagi yang memang dia freelance dan masih banyak lagi. Artinya bahwa alumni kita membuktikan bisa berbicara di luar sana. Mereka banyak yang katakanlah diatur menjadi beberapa industri itu juga membuktikan bahwa kita tidak mengecewakan mereka. Oke, nanti lain waktu lagi kita akan sambung lagi dengan cerita yang lebih menarik lagi, dengan ngobrol yang jauh lebih menarik lagi,
kita kupas tuntas mengenai alumni kita semuanya. Oke, dan itu selebihnya juga kita ngobrol soundingin antara alumni dengan adik kelasnya. Kita tidak bisa berenang beto, tapi kita harus bisa mengenai sains pengalaman seperti itu. Oke, baik, terima kasih sahabat BM3 TV. Sampai ketemu lain waktu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.